ucap Aliza. Untuk berapa orang? Tanya staf bandara. 1 orang. Jawab Aliza. Tolong perlihatkan kartu identitas dan paspor Anda. Aliza mengeluarkan semua apa yang diminta petugas bandara itu. Dengan segera dia mengecek identitas Aliza dan kemudian memberikan gadis itu 1 tiket. Aliza segera membayar tiket itu agar cepat berada di tangannya. Pesawat menuju Madinah akan lepas landas sebentar lagi. Silakan Anda segera melakukan boarding pass. Ucap petugas bandara. Baik, terima kasih. Ucap Aliza yang kemudian bergegas menarik koper miliknya. Aliza menaiki eskalator menuju tempat boarding pass terakhir. Setelah melakukan boarding pass, dia pun bergegas pergi menuju pesawat yang akan segera lepas landas. Bisa Aliza lihat keberadaan Shalom. Namun wanita 40 tahunan itu sama sekali tidak melihat dirinya yang kini duduk di kursi bagian belakang. Mungkin aku sudah gila. Kenapa aku merubah rute perjalananku? Apa aku terpengaruh oleh ucapan Shalom? Batin Aliza. Setelah menunggu beberapa saat, pramugari mulai melakukan gerakan-gerakan pemberitahuan untuk prosedur keselamatan. Setelah itu, barulah pesawat mulai bergerak dan meninggalan bandara. Tatapan mata Aliza tampak kosong saat ini. Karena dia sama sekali tidak tahu apa yang akan dia lakukan selama di sana nanti. Karena tidak ada aktivitas yang bisa Aliza lakukan, gadis itu memutuskan untuk memejamkan mata. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Deki. Mau pergi jauh. Apa abang mau ikut? Tanya Aliza. Duluan saja. Nanti setelah kita menikah, kita bisa pergi bersama untuk naik haji. Jawab Deki. Naik haji? Tapi kan aku. Turuti kata hatimu. Ucap Deki sembari menunjuk dada Aliza. Plap. Mata Aliza tiba-tiba terbuka. Gadis itu tampak merenungi mimpi yang dia alami secara kilat itu. Sepertinya perpisahanku dengan Bang Deki sudah mengguncang lahir dan batinku. Aku sampai disuruh naik haji, itu kan mustahil. Tapi kenapa aku malah mau pergi ke sana? Apa ini cuma rasa penasaran aku saja? Batin Aliza. Karena perjalanan masih sangat panjang, Aliza memutuskan tidur kembali. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang pula, Aliza akhirnya sampai juga ke Madinah. Dan masalah yang kali ini terjadi adalah, Aliza bingung harus melangkahkan kaki kemana setelah dari bandara. Maaf, Nona bisa perlihatkan dokumen Anda? Tanya seorang petugas bandara. Aliza pun memperlihatkan dokumen dan kartu identitasnya pada petugas. Maaf, karena Anda non-muslim, maka dilarang masuk Mekah kalau seandainya nanti memang ada niat ke sana. Silakan gunakan jalur alternatif lain kalau mau pergi ke sana ya. Nanti kalau naik taksi, bisa minta diarahkan pada supir taksinya. Ucap petugas. Kenapa tidak boleh? Tanya Aliza yang baru tahu fakta itu. Maaf, itu sudah peraturannya. Non-muslim memang tidak boleh berada di Mekah, khususnya Mekah yang dekat dengan Ka'bah tidak diperbolehkan. Alasannya agar tidak mengganggu orang yang sedang ibadah. Jawab petugas. Tapi saya kan bukan teroris, Pak. Saya cuma pengen tahu seperti apa Ka'bah itu. Kok nggak boleh sih, Pak? Tanya Aliza yang membuat petugas itu tersenyum ramah. Maaf ya Bu, itu peraturan sejak lama. Kalau satu orang diperbolehkan, maka yang lain akan mengikuti. Dan itu akan menyebabkan kemacetan, sehingga mengganggu aktivitas ibadah. Jawaban petugas yang masuk akal bisa dimengerti gadis itu. Hingga dia menurutinya meski dengan perasaan kecewa. Ayo Aliza, kita akan lihat kemana kakimu akan menuntun. Gumam Aliza. Aliza mengalungkan kamera di lehernya. Tujuan dia liburan memang ingin bersenang-senang dan mengabadikan tiap momen yang dia lihat menarik. Sepertinya orang-orang di sini rata-rata berpakaian sopan. Aku jadi malu sendiri pakai dress lutut begini. Gumam Aliza. Hal pertama yang Aliza lakukan saat keluar bandara adalah membeli pakaian sopan.
Dan lucunya dia malah membeli beberapa gamis dan juga jilbab. Setelah itu, dia memutuskan untuk mencari hotel setelah diberi petunjuk oleh supir taksi dengan menggunakan jalur alternatif. Haf, capeknya, ucap Aliza sembari menjatuhkan tubuh ke atas tempat tidurnya yang super empuk. Agak lapar, pengen cari makan. Kok tiba-tiba pengen makan telur rebus ya? Gumam Aliza. Aliza memutuskan mandi terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, dia mengenakan gamis. Tidak hanya gamis, dia bahkan mengenakan jilbab agar dia tidak merasa aneh berada di lingkungan orang-orang dan juga jadi pusat perhatian. Aliza menatap wajahnya di cermin. Penampilannya kali ini mengingatkan dia pada sosok Kanza yang cantik, anggun dan bersahaja. Aliza tersenyum sendiri melihat hal gila yang dia lakukan saat ini. Cekrek, cekrek. Aliza mengabadikan momen itu di ponselnya. Setelah selesai, dia mencari makan malam di sebuah restoran. Aliza tidak perlu bersusah payah pergi mencari tempat makan, karena hotel itu dikelilingi oleh banyak tempat-tempat yang menjual makanan. Aliza memutuskan berjalan kaki untuk mencari makanan yang dia mau. Grab. Aliza menoleh saat tangan halusnya disentuh oleh seorang anak kecil yang berusia sekitar 9 tahun. Aliza tersenyum pada anak kecil itu dan mengajaknya bercakap dengan bahasa Inggris. Sepertinya dia tidak mengerti apa yang kukatakan, batin Aliza. Namun tiba-tiba bocah itu menyodorkan 2 butir telur rebus di hadapan Aliza. Hei, San, tadi aku juga sangat ingin. Bocah itu tiba-tiba pergi setelah 2 butir telur diambil oleh Aliza. Kok pergi? Aku nggak bayar nih. Kayaknya bocah itu sedang jualan kan? Gumam Aliza. Bukan tanpa alasan Aliza berpikir demikian. Itu karena bocah itu membawa keranjang kecil yang berisi telur. Aliza kemudian menyimpan telur itu ke dalam tas yang dia bawa. Setelah itu, dia pergi menuju restoran yang menyajikan makanan khas orang Madinah. Setelah selesai makan, Aliza memutuskan kembali ke hotel karena dia merasa sangat lelah dan butuh tidur. Jam 1 malam. Jadi aku tidur selama itu hingga aku melewatkan makan malamku. Ya, aku kan punya telur rebus. Gumam Aliza. Aliza bergegas membuka tasnya dan memakan telur rebus itu dengan lahap. Kalau sedang lapar begini, telur rebus rasa makan daging. Enak benar. Gumam Aliza. Serak. Aliza menyibak tirai kamarnya. Lampu yang kerlap-kerlip yang menerangi kota itu tampak begitu indah di malam hari. Suasana juga begitu hening karena semua orang sedang beristirahat. Aliza kemudian memutuskan tidur kembali karena besok pagi dia ingin berpetualang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Plap. Mata Aliza langsung terbuka saat mendengar suara azan yang terasa begitu dekat di telinganya. Meski saat di Indonesia sering mendengar suara itu, Aliza merasa kali ini terasa aneh hingga dia meneteskan air matanya. Aliza memutuskan mandi di subuh hari. Hal yang tidak pernah dia lakukan selama hidupnya. Selesai mandi, Aliza memutuskan berjalan-jalan untuk mencari sarapan pagi. Setelah selesai, dia memulai petualangan dengan kamera di tangannya. Tempat pertama yang dia datangi kali ini adalah Ka'bah. Gadis itu berdiri tidak jauh dari bangunan itu. Bangunan itu sudah banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin beribadah. Cekrek, cekrek. Aliza mengabadikan momen itu dengan kameranya. Duak. Sorry. Ucap Shalom yang tidak sengaja menyenggol bahu Aliza yang sedang ingin mengambil foto. Nomor problem. Ucap Aliza. Aliza dan Shalom sama-sama terkejut saat melihat wajah mereka masing-masing. Aliza, kau. Aku merubah rute perjalananku. Aku ingin liburan di sini. Ucap Aliza. Bukankah kamu bilang seorang non-muslim? Tapi, apa aku tidak boleh memakai pakaian seperti ini meski aku seorang non-muslim? Tanya Aliza. Tentu saja boleh. Pakaian bukan identitas seseorang. Jadi semua orang berhak menutup auratnya.
Jawab Shalom. Di hotel mana Anda tinggal? Aku tinggal di hotel yang cukup jauh dari sini. Aku dilarang mendekati Ka'bah, tapi aku sembunyi-sembunyi agar bisa melihatnya. Aku sangat penasaran. Tanya Aliza. Ya harusnya kamu memang tidak ada di sini. Bahaya kalau ketahuan. Ucap Shalom. Ya, aku juga tidak ingin mengganggu ibadahmu. Ujar Aliza. Setelah bertukar kontak, Shalom kemudian melanjutkan ibadahnya. Sementara Aliza meneruskan mengambil momen dengan kamera. Namun saat dia sedang ingin mengambil fokus kamera, ada salah satu objek yang sangat bersinar di kameranya, yang membuat gadis itu mundur beberapa langkah ke belakang. Tidak mungkin, gumam Aliza. Aku pasti salah lihat. Itu nggak mungkin. Gumam Aliza. Aliza kembali menyorot kameranya dan benar saja. Sosok yang dia lihat sudah tidak ada lagi, meskipun dia sudah memfokuskan kameranya sebanyak 3 kali mengikuti orang-orang yang tengah mengelilingi Ka'bah. Haf, sudah kuduga. Aku salah lihat. Gumam Aliza yang menghembuskan nafas lega. Setelah dirasa cukup, Aliza memutuskan berjalan-jalan ke tempat lainnya. Aliza juga membeli beberapa box kurma untuk kudapannya di hotel. Aliza kemudian membeli beberapa buah untuk stok di hotelnya. Plap. Mata Aliza terbuka. Kali ini matanya benar-benar terbuka saat mendengar suara azan. Ada cairan bening yang meleleh di sudut matanya. Jadi semua itu hanya mimpi? Tapi saat aku berada di depan Ka'bah itu terasa begitu nyata. Sosok itu juga. Bahkan aku bertemu dengan Shalom lagi. Gumam Aliza yang kemudian bangkit dari tempat tidur. Aku belum mengabari ayah. Gumam Aliza. Aliza kemudian membuat panggilan video call untuk Alexander. Baby, apa kamu sudah sampai? Tanya Alexander. Tentu saja sudah sampai. Sekarang aku sedang berada di hotel. Jawab Aliza sembari memperlihatkan pemandangan di belakangnya melalui jendela kamar. Sayang, kamu ada di mana sekarang? Kok kayak bukan di Jepang ya? Tanya Alexander. Memang bukan. Maaf ayah, aku merubah rute perjalananku. Sekarang aku sedang ada di Madinah. Jawab Aliza. Madinah? Alexander terkejut. Ya, jawab Aliza. Kenapa dari sekian banyak negara, kamu malah pergi ke sana? Tanya Alexander. Aku tidak tahu. Mungkin hanya ingin saja. Jawab Aliza. Ya, sudah hati-hati di sana. Kapan kamu kembali? Atau kamu ingin mengunjungi negara lainnya? Tanya Alexander. Sepertinya aku akan tetap singgah ke Jepang setelah pulang dari sini. Jawab Aliza. Tidak apa-apa. Nikmati perjalananmu hingga kamu benar-benar merasa tenang. Ucap Alexander. Makasih ya. Ucap Aliza. Aliza dan Alexander sama-sama mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan itu berakhir, Aliza memutuskan mandi di subuh hari. Kegiatan ini terasa dejavu bagi Aliza karena dia benar-benar melakukan apa yang ada di dalam mimpi, yaitu mandi subuh. Setelah itu Aliza pergi jalan-jalan melihat kota Madinah sesuai jalur yang boleh dia datangi. Dia kembali ke hotel saat malam hari setelah makan malam. Saat sampai hotel dia mandi dan segera tidur. Aku melihatnya lagi. Apa mungkin kali ini aku salah lihat lagi? Gumam Aliza. Aliza kembali memfokuskan kameranya, tapi lagi-lagi sosok itu tidak ada. Kejadian itu membuat Aliza penasaran, hingga di hari ketiga dia kembali lagi di waktu dan jam yang sama. Kali ini dia bertekad tidak akan melepaskan kamera dari matanya. Dia bertekad akan menyorot sosok itu hingga akhir. Kali ini dia ingin merekamnya dengan video. Dan benar saja, dia kembali melihat sosok itu. Bahkan Aliza terduduk lemas di lantai saat sosok itu menoleh ke arahnya dan melemparkan senyumnya. Saat Aliza melihatnya kembali,
Sosok itu lagi-lagi seolah tertelan oleh jamaah yang lainnya. Aliza bergegas pulang ke hotel setelah membeli beberapa makanan. Dengan tidak sabar dia memutar ulang video itu. Namun dicari beberapa kali pun video itu sama sekali tidak ada. Ah, ya Tuhan, sepertinya aku tidak menekan tombol rekam. CKK, bagaimana caraku membuktikan kalau aku benar-benar melihatnya? Aku memang ceroboh. Gumam Aliza. Kenapa aku harus khawatir? Besok aku bisa merekamnya lagi. Aku tidak percaya ada sosok yang benar-benar mirip seperti itu. Kalau itu benar-benar dia, aku rela dibuat demam pada malam harinya. Ucap Aliza sembari tergagah. Keesokan harinya Aliza dengan semangat pergi ke tempat yang sama. Tangannya sudah gatal-gatal ingin merekam apa yang akan dia lihat. Namun saat kerumunan orang-orang sudah banyak seperti hari-hari sebelumnya, Aliza tidak lagi melihat sosok itu. Meski Aliza menunggu hingga berjam-jam, Aliza tetap tidak melihatnya. Kenapa hari ini tidak ada? Padahal 3 hari berturut-turut aku yakin melihat sosok yang sama. Gumam Aliza. Aliza akhirnya memutuskan pulang ke hotel dengan rasa kecewa. Dan pada malam harinya, Aliza mendadak terkena demam. Tubuhnya menggigil, dan suhu tubuhnya panas tinggi. Kenapa aku jadi demam begini? Apa sosok itu benar-benar nyata? Apa ini cuma kebetulan? Ah, Tuhan. Mataku pun terasa panas saat ini. Pandangan mataku jadi terasa kabur. Gumam Aliza. Aliza mencoba bangun dan mencari stok obat dalam tasnya. Setelah meminum obat, Aliza kembali berbaring. Saat matanya perlahan mulai terbenam, antara tidur dan berhalusinasi, Aliza kembali melihat sosok yang dia lihat beberapa hari ini. Sosok itu tersenyum padanya dan mengusap-usap kepalanya. Plap. Aliza membuka matanya setelah mengalami mimpi berulang yang cukup panjang. Hingga Aliza jadi takut sendiri, kenapa selama 2 malam dia memimpikan hal yang sama secara berulang. Dan yang lebih anehnya lagi, saat ini badannya juga terasa lemas seolah baru sembuh dari demam. Namun karena masih mengantuk, Aliza memutuskan kembali tidur. Keesokan paginya, Aliza lagi-lagi terbangun karena suara azan berkumandang. Saat terbangun tubuhnya sudah sehat bugar, seolah dirinya baru sembuh dari sakit. Aliza mengingat-ingat apa yang terjadi dalam mimpinya tadi malam. Tapi dia ingat betul kalau dia merasa seolah mengalami demam dan melihat sosok yang sangat ingin dia buktikan keberadaannya. Sejak mimpi berulang itu, Aliza tidak pernah melihat sosok itu lagi dalam mimpinya, meski dia sudah berada 10 hari di sana. Sehingga hatinya sangat gelisah dan penasaran. Dan untuk mengobati rasa penasarannya, Aliza kali ini benar-benar masuk ke dalam salah satu masjid besar yang ada di sana. Setelah semua orang selesai ibadah, Aliza dengan berani mendekati imam masjid yang ada di masjid itu. Aliza disambut baik dengan disaksikan oleh 2 orang pengurus masjid lainnya. Ketiga pria itu mendengarkan apa yang Aliza katakan. Dengan bahasa yang lembut namun lugas, imam masjid itu menjelaskan apa yang Aliza alami selama di sana yang membuat Aliza mengangguk. Walahu alam bisyawab. Hanya Tuhan saja yang tahu kebenarannya. Ucap pria yang memiliki jenggot di dagunya. Apa bisa Anda membimbing saya jadi seorang walaf? Saya minta maaf sebelumnya karena sudah lancang menemui Anda. Padahal imam besar seperti Anda seharusnya tidak boleh ditemui sembarangan. Tanya Aliza yang membuat pria itu tersenyum. Datanglah besok di jam yang sama. Bawa kartu identitasmu. Nanti akan dibuatkan sertifikat untukmu. Baiklah, terima kasih. Ucap Aliza yang kemudian pamit undur diri. Setelah sampai di hotel, Aliza membuat panggilan untuk Alexander. Dia menceritakan semua yang dialaminya dan juga tentang rencananya yang akan merubah keyakinannya. Bab ke-342, JDMPS 3, curhat. Maaf kalau ayah keberatan tentang keputusanku ini. Ucap Aliza dari sambungan telepon. Hanya satu yang ingin ayah pastikan dengan keputusanmu itu. Apa kamu berpindah keyakinan karena sebuah mimpi? Atau kamu pindah karena ingin bersatu dengan Deki?
Tanya Alexander. Tidak ayah, aku melakukannya karena aku yakin. Mungkin pengetahuanku tentang agama ini belum dalam, tapi aku akan belajar. Aku tidak bisa memberitahu ayah dengan detail pergolakan batin apa yang aku alami belakangan ini. Aku juga tidak bisa menjelaskan siapa sosok yang aku lihat. Yang pasti aku yakin dengan keputusanku ini. Jawab Aliza. Bagus. Hanya kata itu yang ingin ayah dengar. Karena ayah tidak ingin kamu melakukannya karena demi manusia, terkhususnya karena cinta. Kamu boleh memiliki keyakinan apapun, asalkan kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih. Ucap Alexander. Jadi ayah tidak masalah kalau kita tinggal satu rumah tapi beda server? Tanya Aliza. Tidak sama sekali. Ayah jadi ingat dengan kata-kata Deki. Dia bilang sama ayah, untukku agamaku dan untukmu agamamu. Yang penting jangan saling ganggu dengan keyakinan yang kita pilih. Jawab Alexander. Makasih ya, aku jadi lega mendengarnya. Ucap Aliza. Jangan lupa kabari ayah tirimu dan juga ibumu. Ucap Alexander. Iya, kalau gitu aku tutup dulu teleponnya ya. Oh ya, rahasiakan dulu dari trio R tentang keyakinan baruku. Ucap Alexander. Kenapa? Apa kamu tidak ingin Deki tahu? Tanya Alexander. Aku sangat ingin dia tahu. Tapi kira-kira apa aku tidak jadi wanita jahat? Tanya Aliza. Kenapa kamu berpikir begitu? Tanya Alexander. Soalnya Bang Deki dan gadis itu akan menikah 4 hari lagi. Kalau aku memberitahunya, aku takut akan menyakiti hati gadis lain. Jawab Aliza yang membuat Alexander terdiam. Kalau ayah berada di posisiku, apa yang akan ayah lakukan? Tanya Aliza. Ayah tidak pernah menikah dan sudah pernah jadi laki-laki pengecut. Urusan cinta ayah tidak mengerti, karena terakhir merasakannya saat ayah berusia sekitar 18 tahun. Setelah itu kehidupan ayah jadi kacau balau. Jadi intinya jangan meminta pendapatku tentang cinta, nak. Ayah takut salah bicara. Carilah orang yang menurut kamu anggap bijak. Jawaban Alexander membuat Aliza terdiam. Baiklah, aku tutup dulu teleponnya ya. Ucap Aliza. Ya, kamu hati-hati di sana ya. Ucap Alexander. Ya. Jawab Aliza. Alexander dan Aliza mengakhiri panggilan itu. Aliza tampak berpikir keras siapa yang bisa dia ajak bicara. Apa ini sungguh terlambat? Gumam Aliza. Aliza tiba-tiba teringat dengan sosok Kanza yang lemah lembut. Umi Kanza bilang aku sudah dianggap seperti putrinya sendiri. Apa kalau aku curhat dengan Umi Kanza? Beliau mau kasih aku solusi? Gumam Aliza. Tapi aku harus segera keluar dari teka-teki ini. Ucap Aliza. Aliza dengan nekat menghubungi Kanza. Kanza yang tengah malam-malam bersama Rifki dan Deki melirik ke arah ponselnya. Siapa sayang? Tanya Rifki. Aliza. Jawaban Kanza membuat gerakan tangan Deki terhenti. Namun sesaat kemudian dia meneruskan makannya. Angkat saja, siapa tahu penting. Kamu bisa buat pengeras suara, biar ngobrolnya sambil makan. Ucap Rifki. Kanza bergegas menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Halo sayang. Sapa Kanza dengan lembut. Umi apa kabar? Kangen sama Umi. Ucap Aliza dengan nada manja. Jantung Deki yang tidak mendengar suara Aliza selama 2 minggu menjadi berdegup dengan kencang. Ternyata aku masih mencintai dan merindukan Aliza. Batin Deki. Umi juga kangen sama kamu. Kamu ada di mana sekarang, nak? Tanya Aliza. Ada di Madinah, Umi. Jawaban Aliza mengejutkan semua orang, termasuk Deki yang kembali menghentikan gerakan tangannya yang hendak menyuapkan makanan. Madinah? Ulang Kanza. Ya, Umi, aku mau curhat. Boleh?
Tanya Aliza. Kanza melirik ke arah Deki yang kini sedang menganggukkan kepalanya. Tentu saja boleh. Sekarang katakan sama Umi, kamu mau curhat apa? Tanya Kanza. Pertama-tama aku mau curhat tentang kerinduanku sama abang. Aku sangat merindukannya. Tidur dan makanku tidak baik selama aku berpisah dengannya. Jawab Aliza sembari menyeka air matanya. Tenggorokan Deki terasa tercekat saat mendengar rintihan sang pujaan hatinya itu. Karena apa yang dia rasakan tidak jauh berbeda. Yang kedua, aku merasakan sakit yang luar biasa saat tahu abang sudah melamar wanita lain. Aku sangat cemburu, Umi. Heiks. Tangis Aliza akhirnya pecah juga. Deki tersandar di kursinya. Dia sudah tak bernafsu lagi untuk melanjutkan makannya. Sabar. Kalian sama-sama sedang diuji. Kalian harus sama-sama kuat. Mau bagaimana lagi? Kalian memang tidak ditakdirkan bersama. Ucap Kanza. Tapi Umi, hal ketiga ini aku sangat butuh pendapat Umi. Kalau memang kami tidak berjodoh, aku bisa apa? Tapi aku masih ingin berjuang untuk cintaku. Ucap Aliza yang membuat semua orang jadi bingung. Maksudmu bagaimana? Tanya Kanza. Umi, aku berada di Madinah sudah 10 hari. Tadinya aku sangat ingin pergi ke Mekah, tapi ternyata tidak diperbolehkan untuk non-muslim. Tapi aku sangat penasaran dengan Ka'bah. Dan mungkin Tuhan ingin aku melihatnya meski dalam mimpi. Aliza kemudian menceritakan apa yang dia alami selama 10 hari di sana, hingga mengalami pergolakan batin yang sangat kuat. Umi, besok aku akan kembali ke masjid itu, dan aku akan mengucapkan syahadat di sana. Ucapan Aliza membuat air mata Deki mengucur deras. Bahkan pria tampan itu sampai sujud syukur. Kanza mengerti apa yang dirasakan putranya saat ini, karena Kanza juga turut bahagia untuk putranya itu. Alhamdulillah, Umi sangat senang untukmu, Nak. Semoga niatmu besok dilancarkan ya. Kamu sangat hebat dan berani. Gak semua orang bisa menemui imam masjid dengan mudah. Inilah namanya Qudarullah. Mungkin ini hadiah dari Allah, karena selama ini kamu sangat baik sama orang. Terutama pada pasien yang kurang mampu yang pernah tolong. Ucap Aliza. Benarkah Umi? Tanya Aliza. Ya, Allah itu maha baik dan maha adil. Meski kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang yang kita inginkan, tapi Allah akan menggantikan orang lain yang akan berbuat baik kepadamu. Umi tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya Umi saat ini. Jawab Kanza. Tapi Umi, masalahnya Bang Deki akan menikahi wanita lain. Ucap Aliza dengan wajah murung. Nak, apa kamu merubah keyakinanmu demi manusia yang kamu cintai? Apa kamu merubah keyakinanmu bukan berdasarkan hati dan keyakinan yang kamu percayai? Tanya Kanza memastikan, yang membuat Deki dan Rifki juga penasaran ingin tahu jawabannya. Tidak Umi, kenapa aku harus melakukan itu demi cinta? Kalau aku melakukannya demi cinta, buat apa aku harus menyiksa diri sampai sejauh ini? Ini memang murni dari hati. Aku nggak bisa menjelaskan dengan detail apa yang aku rasakan saat ini. Yang pasti aku sudah merasa lega dengan keputusanku ini. Jawab Aliza. Kalau begitu tetap ikhlaskan abang menikah dengan wanita lain. Ucapan Kanza sangat mengejutkan Deki. Tentu saja Deki tidak terima, karena dia ingin Aliza yang menjadi istrinya. Begitu ya, Mi? Itu artinya pemikiranku memang benar. Aku sempat berpikir, kalau aku akan jadi wanita jahat karena menyakiti gadis itu. Mereka sebentar lagi akan menikah, persiapannya pasti sudah matang. Hatinya akan hancur dan dipermalukan. Kalau begitu aku harus benar-benar mundur. Ucap Aliza dengan mata berkaca-kaca. Aliza bukannya Umi. Tidak apa Umi, aku ngerti kok. Itulah sebabnya aku ingin curhat sama Umi, karena aku merasa Umi orang yang sangat bijak. Ucap Aliza. Tapi Umi, kalau ini ada di posisi Umi, apa yang akan Umi lakukan? Tanya Aliza yang membuat Kanza menoleh ke arah Rifki.
Bisa Kanza bayangkan kalau dia tidak akan sanggup sang suami menikahi wanita lain. Sementara Kanza tahu suaminya hanya mencintai dia saja. Dan hidup dengan orang yang tidak kita cintai sangatlah menyiksa. Mungkin Umi akan melanggar semua batasan. Jawaban Kanza membingungkan Aliza. Itu karena Umi wanita lemah. Tapi kalau kamu itu wanita yang sangat kuat, kamu sanggup mengambil keputusan berpisah dari abang. Maka kamu akan sanggup membiarkan dia bahagia dengan orang lain. Sambung Kanza. Baiklah Umi, Aliza mengerti. Ucap Aliza. Apa aku boleh menghadiri pernikahan Abang Mi? Tanya Aliza. Tentu saja boleh. Datanglah. Ucap Kanza. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya Umi. Ucap Aliza. Ya. Jawab Kanza. Aliza kemudian mengakhiri panggilan itu sembari terisak. Sementara Deki langsung memberi tatapan intimidasi untuk Kanza. Apa? Sekarang abang mau apa lagi? Marah sama Umi? Tanya Kanza. Ya habisnya kenapa bicara seperti itu sama Aliza? Umi kan tahu kalau cuma Aliza yang aku cintai, Mi. Kenapa Umi gak ngerti? Ucap Deki. Turunkan nada bicaramu. Ucap Rifki yang membuat Deki terdiam. Sekarang malah Umi yang disalahkan. Terus siapa yang buru-buru minta dinikahkan? Apa kamu tidak berpikir bagaimana perasaan Ana dan keluarganya? Tanya Kanza. Aku nggak peduli, Mi. Aku akan datang minta maaf pada Ana dan keluarganya. Aku akan memberikan ganti rugi yang setimpal. Jawab Deki. Kita bukan bicara soal uang, Bang. Tapi adab. Kamu akan merusak impian seorang gadis. Pernikahanmu tinggal 4 hari lagi. Terserah kamu saja kalau kamu tidak mau menggunakan hatimu itu. Ucap Kanza. Kenapa Umi nggak bisa mengerti, Mi? Mungkin ragaku bisa dimiliki oleh Ana, tapi hatiku selamanya milik Aliza. Aku akan menyakiti Ana seumur hidupku. Ucap Deki. Terserah saja. Kalau kamu merasa bisa mengatasi masalah ini, maka urus saja semuanya. Yang penting jangan sampai hal ini jadi viral di media sosial. Ujar Kanza yang kemudian bangkit dari tempat duduknya dan kemudian bergegas naik ke atas. Deki terlihat menghela nafas berat. Rifki menepuk-nepuk bahu putranya itu. Dedi akan mendukung apapun keputusanmu. Kalau Dedi jadi kamu, Dedi juga akan melanggar batasan itu demi orang yang Dedi cintai. Kalau bisa menikah sekali seumur hidup, asal bersama dengan orang yang kita cintai. Takutnya seperti eyangmu, ujung-ujungnya cerai dan tetap kembali pada mantan. Ucap Rifki. Makasih, Dad. Ucap Deki sembari memeluk Rifki. Keesokan harinya, Aliza tampak tergugu setelah gadis itu berhasil mengucapkan syahadat dengan lancar. Meski di sana dia sendiri dan disaksikan orang asing. Namun setelah dia resmi mualaf, Aliza seperti memiliki banyak saudara di sekitarnya. Selamat. Semoga kamu selalu istiqomah di jalanmu. Belajar agama pelan-pelan sampai kamu paham. Laksanakan semua perintah Allah dan jauhi larangannya. Ucap pria yang baru saja membimbingnya masuk Islam. Terima kasih. Ucap Aliza sembari menyekan air matanya. Aliza kemudian pamit setelah dia mendapatkan sertifikat mualaf di tangannya. Bab ke-343, JDMPS 3, Perdebatan Keluarga Abdullah. Keesokan harinya, atmosfer saat ini terasa begitu panas dirasakan oleh keluarga Abdullah. Bagaimana tidak, saat ini Deki sedang disidang oleh tetua keluarga mereka. Jadi maumu itu apa sebenarnya? Tanya Reki. Maaf Opa, aku hanya ingin menikah dengan Aliza. Sekarang tidak ada lagi jurang di antara kami. Kalian tahu sendiri hanya Aliza yang aku cintai. Jawab Deki. Tapi kamu harus pikirkan juga nasib Ana dan keluarganya. Ucap Lesha. Mereka juga mengadakan pernikahan secara sederhana. Aku tahu aku pasti akan mempermalukannya, tapi itu cuma sebentar.
Daripada seumur hidupnya tidak bisa aku cintai dan tidak aku perlakukan sebagai seorang istri yang layak, ucap Deki. Kalian juga harus ingat, kalau bukan karena Aliza, kalian tidak akan melihat aku bisa berdiri dan berjalan seperti sekarang ini. Apa kalau aku masih lumpuh, keluarga Ana maupun Ana bisa menerima aku dengan tulus? Tidak ada yang lebih tulus dari Aliza, sambung Deki. Lalu siapa yang ingin buru-buru ingin dinikahkan? Pernikahan ini terjadi bukan kami yang menentukan, tapi keinginanmu sendiri. Kalau kamu membatalkan secara sepihak begini, maka keluarga kita nggak akan punya muka, ucap Aisyah. Umi, apa itu penting daripada bersatu dengan orang yang kita cintai? Aku nggak pernah menyukai wanita sedalam ini. Tapi dengan Aliza berbeda. Aku sangat merasakan ikatan yang kuat. Kenapa kalian tidak mau mengerti? Ucap Deki. Begini saja, kalau kalian mau menghapusku dari daftar keluarga Abdullah tidak masalah. Aku juga tidak butuh dukungan dari keluarga yang tidak mau mendukungku. Ucapan Deki membuat Rifki berang. Lancang! Plakak. Rifki yang bangkit dari tempat duduknya langsung menghampiri Deki dan menampar putra kesayangannya itu. Semua orang syok melihat kejadian itu. Para sepupu Deki jadi menutup mulut mereka. Sementara tangan Rifki jadi gemetar setelah melakukannya. Selama keluarga Abdullah berdiri, baru kali ini keluarga Abdullah tidak kompak dan berdebat sengit. Rifki, kendalikan dirimu, ucap Reki. Tidak, Dedi. Kalau anakku bersikap kurang ajar, maka orang-orang akan berpikir aku gagal mendidik anakku. Dan sepertinya aku memang sudah gagal. Ucap Rifki tertunduk sedih. Dedi, aku lakukan apapun yang kamu mau. Sebagai ayahmu, aku akan mendukung putraku. Kalau keluarga ini tidak ada yang mau menerimamu lagi, maka pergi saja yang jauh dan jangan pernah kembali. Ucapan Rifki membuat Deki terdiam dengan wajah murung. Sepertinya tidak ada yang mendukung hubunganku dengan Aliza. Dedi juga begitu. Apa gunanya mendukungku? Tapi aku malah terusir dari keluargaku sendiri. Meski aku mencintai Aliza, aku akan membuangnya kalau memang keluargaku menginginkannya. Aku tidak perlu lagi meminta pendapat Opa, karena sudah sangat jelas kalau Opa juga menginginkan itu terjadi. Ya sudah, apalagi? Aku akan menuruti mau kalian semua. Kalian menginginkan aku menikahi Ana, bukan? Maka itulah yang akan terjadi, ucap Deki. Deki kemudian bangkit dari tempat duduknya dan pergi keluar rumah. Sesampai di dalam mobilnya, Deki berteriak dan meraung dengan histeris. Maafkan aku, sayang. Aku tidak berdaya. Mungkin memang takdir kita tidak bisa bersatu. Kamu jangan sedih ya. Aku juga merasakan apa yang kamu rasa. Gumam Deki sembari menatap layar ponselnya yang terdapat foto Aliza. Sementara itu di tempat berbeda Aliza kini sedang berada di pesawat karena Aliza ingin pergi liburan ke Jepang. Di sepanjang perjalanan dia selalu mengingat saat kebersamaannya dengan Deki. Sama seperti dirinya, Deki saat ini sedang memikirkan dirinya. Namun di keluarga Abdullah, mereka masih berdiskusi sengit. Jadi bagaimana ini, Dad? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rifki. Sejujurnya aku juga bingung. Di sisi lain kita nggak enak sama keluarga Ana, tapi di sisi lain kasihan Deki kalau menikahi wanita lain. Padahal sudah jelas-jelas kalau jembatan penghubung yang roboh sudah diperbaiki. Tapi kita dengan sengaja melarang dia meniti jembatan itu. Sekarang keduanya pasti sedang sama-sama menderita. Jawab Opa. Jadi intinya kita harus bagaimana? Tanya Rafki. Apa yang lebih penting dari kebahagiaan keluarga sendiri ketimbang memikirkan keluarga orang lain? Aku akan bicara dengan keluarga Ana untuk membatalkan pernikahan ini, ucap Reki. Haduh, aku tidak bisa membayangkan betapa kecewa dan marahnya mereka, ucap Aisyah. Mau bagaimana lagi? Daripada keponakanmu mati bunuh diri, ujar Rafki. Naudzubillah summa naudzubillah, ucap Anissa.
Jangan pernah kalian terpikir melakukan hal seperti itu, meski masalah kalian menggunung sekalipun. Bunuh diri bisa menyelesaikan masalah di dunia, tapi penderitaan di akhirat tetap berlanjut. Ucap Anissa. Sekarang aku mau menghubungi keluarga Ana dulu. Ucap Reki. Reki kemudian menghubungi Tony, ayah dari Ana. Saat menerima telepon itu, mereka sedang makan siang bersama. Tony yang bahagia, langsung membuat pengeras suara di ponselnya, agar Ana dan istrinya bisa mendengarkan percakapan itu. Halo Pak, bagaimana? Apa ada yang ingin disampaikan? Tanya Tony dengan semeringah. Sebelumnya kami keluarga Abdullah ingin meminta maaf Pak Tony. Karena kami terpaksa membatalkan rencana pernikahan putra-putri kita. Jawaban Reki seperti sambaran petir bagi Tony, terutama bagi Ana. Gadis cantik itu bahkan melepaskan garpu dan sendok begitu saja ke atas piringnya. Maaf kalau kami menyampaikan ini hanya lewat telepon. Maaf juga kalau membatalkannya secara sepihak. Ucap Reki. Ana langsung mengambil alih ponsel dari tangan orang tuanya. Tapi kenapa Opa? Bukankah keluarga kalian yang lebih dulu yang datang untuk melamar? Tapi sekarang kenapa membatalkannya setelah acara pernikahan hampir terjadi? Apa kalian tidak berpikir kalau itu akan mempermalukan keluarga khususnya diriku? Apa kalian tidak berpikir dampak ke depannya bagiku? Laki-laki pasti akan berpikir ulang jika ingin mendekatiku. Ucap Ana dengan berapi-api. Maafkan Opa, Ana. Ini semua kesalahan Opa. Opa yang memaksakan perjodohan ini pada Deki. Padahal hatinya masih mencintai orang lain. Ucap Reki. Bukankah mereka beda keyakinan juga? Jadi mau tak mau mereka pasti tidak bisa bersama. Tanya Ana. Tidak. Sekarang masalah pembatalan ini terjadi karena gadis itu sudah merubah keyakinannya. Tentu saja Deki lebih memilih gadis itu. Ana, kamu gadis yang baik. Kamu pasti akan menemukan pria yang baik suatu saat nanti. Karena percuma saja kalau dipaksakan. Selamanya kamu tidak akan mendapatkan hatinya. Opa tahu betul bagaimana perangnya Deki. Jika beruntung kamu tidak akan mendapatkan KDRT darinya. Jawab Reki. Lalu bagaimana cara kalian mengganti rugi pada keluarga kami? Ini bukan masalah biaya yang sudah kami keluarkan untuk persiapan pernikahan ini. Tapi rasa malu, kecewa, yang kalian buat melebihi harga itu semua. Tanya Ana. Katakan saja apa keinginanmu. Ucap Reki yang seolah sudah paham arah pembicaraan gadis itu. Aku minta ganti rugi 5 miliar. Jawaban Ana disambut senyum bahagia oleh Reki. Begitu juga keluarga Abdullah yang lain. Tentu saja uang bukan masalah bagi mereka, jika itu memang bisa menyelesaikan masalah. Awalnya yang ditakutkan keluarga Abdullah adalah, kalau Ana melakukan hal impulsif dengan menyebarluaskan hal ini di media sosial. Bukan karena malu yang keluarga Abdullah takutkan, tapi mereka tidak punya banyak waktu meladeni media. Opa kabulkan nak. Opa akan memberikanmu 20 miliar untuk mengobati rasa kecewa dan sakit hatimu. Maafkan Opa dan Deki ya, En. Ucapan Reki sangat mengejutkan keluarga Ana. Berasal dari keluarga sederhana, uang 5 miliar sudah cukup banyak bagi mereka. Dan sekarang mereka malah mendapatkan uang 20 miliar dalam sekejap. Kamu bisa gunakan uang itu untuk membuka klinik pribadi. Hanya itu yang bisa Opa kasih buat menebus rasa bersalah Opa dan juga Deki. Ucap Reki. Oh Opa itu terlalu banyak. Aku tidak berniat. Opa tahu kamu tidak bermaksud memeras keluarga Abdullah. Opa tahu kamu gadis baik. Opa mohon kamu terima uangnya ya. Dengan kamu menerima uang itu, bisa mengobati rasa bersalah Opa sama kamu nak. Ucap Reki. Opa aku. Hiks. Tangis Ana akhirnya pecah. Tidak apa-apa. Kamu boleh menangis sepuasnya. Kamu boleh marah dan memaki Opa dan Deki, karena ini memang salah kami. Tapi Opa sangat berharap kamu tidak menyimpan dendam pada Deki dan Opa. Kalau tidak Opa bisa mati tidak tenang. Kamu mau kan maafin kami?
Tanya Reki penuh harap. Iya, jawab Ana. Bisa Reki dengar Ana berkali-kali menarik ingusnya dari seberang telepon. Reki sangat mengerti apa yang dirasakan gadis itu saat ini. Reki bisa bernafas lega setelah panggilan itu sudah berakhir. Kasihan gadis itu. Dia pasti sangat sedih dan terluka. Ucap Lesha. Mau bagaimana lagi? Dedi mau melihat Deki bahagia setelah selama 27 tahun menderita karena kakinya cacat. Sekarang kita nggak mungkin setelah dia mengalami cacat fisik, lalu membuatnya menderita batin. Dedi ingin melihatnya bahagia dan memberikan banyak cicit buatku. Ujar Reki. Sekarang hubungi Deki, suruh dia kembali ke sini. Dan hubungi juga Alisa. Ucap Reki. Kanza bergegas menghubungi Alisa, sementara Rifki segera menghubungi Deki. Rafki. Transfer uang 20 miliar untuk Ana. Ucap Reki. Ya, Dad? Jawab Rafki yang langsung bergerak mengirim uang untuk Ana setelah nomor rekening itu sudah dia dapatkan. Nomor Aliza tidak aktif, Dad. Ucap Kanza. Nomor Deki juga sedang tidak aktif. Ucap Rifki. Atau jangan-jangan mereka kawin lari, Dad. Ucap Lesha. Gak mungkin Deki melakukan hal itu. Cucuku pria jantan dan bertanggung jawab dengan ucapannya. Dia sudah setuju untuk menikahi Ana demi menjaga perasaan keluarganya. Mungkin dia sedang menenangkan diri saat ini. Coba hubungi pelayan di rumah kalian. Kalian hubungi juga kantornya, barangkali dia ada di sana. Ucap Reki. Rifki menuruti perintah Reki, namun hasilnya tetap nihil. Ya Allah! Kemana anak itu? Bagaimana kalau dia melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri? Kanza terlihat sangat panik. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Dia pria cerdas. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kerahkan semua orang untuk mencarinya. Retas semua CCTV jalanan. Ucap Reki. Baik, Opa. Jawab Zaki. Zaki dan para sepupunya segera berbagi tugas untuk meretas semua CCTV jalanan yang biasa dilewati. Namun mereka saling menoleh satu sama lain saat CCTV yang akan mereka retas tidak bisa diakses. Sepertinya abang sudah meretasnya lebih dulu, Opa. Mungkin dia sedang tidak ingin diganggu saat ini. Ucap Zaki. Hah? Dia pasti sedang marah sama kita karena mengira kita tidak peduli dengan perasaannya. Ujar Reki. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Opa? Tanya Zaki. Hubungi Reki Junior. Barangkali dia ada di sana. Jawab Reki. Zaki kemudian bergegas menghubungi Reki dan sengaja dibuat pengeras suara. Halo Zak, ada apa? Tanya Reki sembari memelankan suaranya. Apa Bang Deki ada di situ? Tanya Zaki. Ya, biarkan dia di sini dulu. Sepertinya dia sedang galau. Saat ini dia sedang ada si markasku. Jawaban Reki membuat nafas keluarga Abdullah lega. Jaga dia untuk kami. Sarankan dia pulang kalau suasana hatinya sudah membaik. Ucap Zaki. Baiklah. Jawab Reki. Zaki kemudian mengakhiri panggilan itu sembari menghembuskan nafas. Beruntung dia punya teman lain. Kalau begitu biarkan dia. Ucap Reki. Kalian bisa pulang dan beristirahat. Yang mau ke kantor silahkan ke kantor. Ucap Anissa. Nanti jangan lupa hubungi lagi Aliza atau Alexander. Ucap Reki. Ya, Dad? Jawab Rifki. Perkumpulan itu akhirnya dibubarkan. Sementara di tempat berbeda, Reki, Rio dan Reno dibuat bingung
karena sejak pertama kali datang pria tampan itu hanya diam saja sembari berbaring di sofa panjang dan dengan tangan berada di dahinya. Sementara matanya terpejam, namun air matanya meleleh. Sangat nggak cocok dengan kepribadianmu, deh. Wajah seram hati lo kiri. Ledek Reno yang mencoba mencairkan suasana. Diamlah! Kalau tidak mau kurobek mulutmu. Ucap Deki dengan mata terpejam. Daripada kamu marah-marah begitu, mending ikut kami latihan parkur. Bukankah kamu mau belajar? Tanya Reki. Mendengar ucapan Reki, mata Deki mendadak terbuka. Ayo kita lakukan. Ucap Deki sembari bangkit dari tempat duduknya. Trio R saling berpandangan, namun mereka tetap menuruti ucapan Deki dan mengajaknya pergi ke tempat di mana mereka biasa berlatih. Bangunan markas memang dikelilingi banyak pohon. Dan di setiap dinding sengaja dibuat untuk tangan dan kaki untuk berpijak. Bagaimana caraku melakukannya? Tanya Deki. Untuk pemula sepertimu harus melemaskan dulu otot-otot tangan dan kakimu. Tentu saja kita harus pemanasan terlebih dahulu. Jawab Reki. Itu tidak diperlukan. Saat kita sedang dalam keadaan darurat, kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir apalagi pemanasan. Yang mana harus kupanjat? Dinding ini atau pohon itu? Tanya Deki. Kamu akan cedera kalau tidak melakukan itu. Nanti setelah tulang kaki dan tanganmu sudah kuat, barulah kamu bisa melakukannya tanpa pemanasan. Jawab Reki. Kalau aku bilang tidak perlu, maka tidak perlu. Manjat ya manjat saja. Ucap Deki sembari mengambil ancang-ancang ingin berlari ke arah dinding. Derap, derap, derap. Deki berlari sekencang mungkin ke arah dinding. Wajah Aliza terasa tepat berada di dinding itu, hingga Deki ingin berlari sekencang mungkin agar bisa mendekat ke arah pujaan hatinya itu. Tap, 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 bruk. Tentu saja tangan dan kaki Deki yang belum terlatih tidak kuat berpegangan dan berpijak secepat itu. Pria tampan itu jatuh ke tanah. Reno dan Rio bermaksud ingin menolong, namun Reki menghalangi. Biarkan dia. Dia harus merasakan akibat dari keras kepalanya itu. Ucap Reki. Tidak ingin menyerah, Deki kembali bangkit dan berlari ke arah dinding itu lagi. Kali ini dia bisa melompat sedikit jauh, namun kakinya terpeleset dan kembali jatuh ke tanah. Bisa kalian patahkan saja kakiku? Aku tidak ingin bisa berjalan lagi. Ucap Deki sembari meringis kesakitan. Kalian dengar itu? Jadi tujuannya belajar parkour bukan untuk melatih skillnya, tapi dia sengaja ingin cacat. Sekarang bantu dia masuk ke dalam. Aku yakin kakinya sudah cedera saat ini. Ujar Reki. Reno dan Rio bergegas mengangkat Deki dan kembali memasukkannya ke dalam markas. Reki mengambil es batu dari dalam kulkas untuk mengompres kaki sahabatnya itu. Kenapa kamu bertindak tolol hari ini? Jangan bilang ini gara-gara Aliza lagi. Kalau cinta cuma mengarahkanmu pada kematian, lebih baik lupakan dia. Ucap Reki. Kalau ngomong emang enak, Re. Aku yang merasakannya. Ucap Deki. Jadi ternyata benar, kamu galau gara-gara dia. Ucap Reki sembari menempelkan es batu pada kaki Deki yang cedera. Aliza sudah berpindah keyakinan. Tapi keluargaku tetap ingin menikahkan aku dengan gadis lain. Aku benar-benar tidak berdaya. Ucapan Deki membuat Trio R terkejut. Kenapa? Tanya Reno. Jangan tanya mengapa. Tentu saja keluarga anak akan malu kalau sampai pernikahan ini batal. Ucap Reki. Mungkin kamu memang gak jodoh sama Aliza. Kamu harus ikhlas. Ucap Rio. Ya ampun. Kalau seperti ini caranya, kayak kamu yang jadi Siti Nurbaya. Ledak Reno. Aku kok tambah pusing berada dekat sama kalian. Ucap Deki sembari bangkit dari sofa. Biar aku antar pulang. Kakimu sepertinya kesleo. Nanti aku kirim orang yang bisa mengurut kakimu, mumpung belum bengkak parah.
ujar Reiki. Gak usah, ini cuma cedera biasa, aku bisa pulang sendiri. Ucap Deki dengan keras kepalanya. Reiki hanya bisa menghela nafasnya, karena Deki bersikeras ingin pulang sendirian. Trio R memutuskan mengikuti sahabatnya itu dari belakang, sampai Deki selamat sampai tujuan. Bab ke-344, JDMPS 3, terharu. Bang, abang kenapa? Kanza langsung berdiri dari tempat duduknya saat melihat putranya itu masuk dengan kaki dalam keadaan pincang. Jatuh, jawab Deki singkat. Jatuh? Jatuh bagaimana? Biar Umi periksa. Tanya Kanza yang kemudian jongkok hendak memeriksa kaki putranya, namun Deki menolak. Gak apa-apa Umi, abang baik-baik aja. Abang mau mandi dan beristirahat. Ucap Deki yang kemudian berlalu dari hadapan Kanza dengan langkah kakinya yang pincang. Apa kita sungguh tidak akan memberitahunya? Aku takut dia kenapa-kenapa bang. Tanya Kanza dengan wajah sedih. Dia hanya butuh waktu 3 hari untuk bertahan dengan kesedihannya itu. Setelah itu hanya akan ada senyum seumur hidupnya. Jawab Rifki. Tapi aku merasa tidak tega. Terlihat sekali kalau dia sedang sedih dan terluka saat ini. Ucap Kanza. Sabar saja. Ini semua kita lakukan untuk kasih kejutan sama dia. Ucap Rifki. Kanza menghela nafas panjang dan memutuskan pergi ke dapur untuk membuat makanan kesukaan Deki. Sementara Deki sendiri kini tengah melepas pakaiannya. Dia memutuskan berendam air hangat agar membuat tubuhnya menjadi rileks. Blap, blap, blap. Deki membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Aak. Deki berteriak di dalam air tanpa seorang pun bisa mendengar. Pria tampan itu melampiaskan semua kekesalannya dengan cara berteriak sepuasnya. Setelah puas melampiaskan semua amarahnya, Deki membilas tubuhnya di bawah shower. Setelah selesai, pria tampan itu mengenakan pakaian. Aku sangat merindukan Aliza. Gumam Deki. Pemuda tampan itu kemudian membuka blokiran nomor ponsel Aliza dan mencoba membuat panggilan video call untuk belahan jiwanya itu. Namun berapa kali pun dia mencoba, nomor kontak Aliza tidak bisa dihubungi. Sepertinya dia sudah memblokir nomor kontakku. Pasti dia sangat kecewa dan terluka karena pernikahanku. Memang sebaiknya kami tidak saling menghubungi. Tapi, aku sangat merindukannya saat ini. Aku sangat ingin memeluknya. Deki tertunduk sedih. Deki menatap pegilangan kakinya yang mulai membengkak. Tapi sama sekali tidak peduli, dan tidak ada niat ingin menyembuhkan atau memberikan obat pada kakinya itu. Deki lebih memilih berbaring di atas tempat tidur, dan kemudian memejamkan mata. Saat azan maghrib tiba, Deki bergegas menunaikan kewajibannya. Setelah itu, dia kembali berbaring di atas tempat tidur sembari bermain ponsel. Tok, tok. Tuan muda, Nyonya dan Tuan menunggu di bawah untuk makan malam. Ucap pelayan sembari mengetuk pintu. Ceklek. Katakan saja aku belum lapar. Nanti kalau lapar aku turun sendiri. Ucap Deki. Baik Tuan. Ucap pelayan. Pelayan itu pergi setelah Deki menutup pintu. Wanita berusia sekitar 35 tahun itu segera memberikan laporan. Bagaimana? Tanya Kanza. Tuan muda bilang belum lapar. Nanti beliau akan turun sendiri kalau lapar. Jawab pelayan yang kemudian berlalu dari hadapan Kanza dan Rifki. Abang lihat sendiri. Putra kita sedang menyiksa dirinya sendiri saat ini. Sampai kapan dia akan membenci kita? Tanya Kanza dengan wajah sedih. Sayang, ini hanya bertahan selama 3 hari. Sekarang sudah malam dan besok akan berkurang 1 hari lagi. Yang penting fokus saja dengan pernikahan putra kita. Kita siapkan pesta terbaik buat dia. Jangan risau lagi ya. Ucap Deki. Kanza menganggukkan kepalanya sembari tersenyum.
Apa sudah berhasil menghubungi Alisa? Tanya Rifki. Sudah. Dia sangat terharu saat aku mengatakan Deki ingin membatalkan pernikahannya demi dia. Aku juga sudah menceritakan tentang rencana kita padanya. Besok dia dan Alexander akan datang ke Jakarta. Untuk sementara mereka akan tinggal di hotel dulu. Jawab Kanza. Baguslah. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar. Ucap Rifki. Waktu semakin berlalu. Hari sudah beranjak malam. Namun Deki sama sekali belum bisa memejamkan matanya. Pria tampan itu sedang mengingat-ingat awal pertemuannya dengan Alisa saat mereka bertemu setelah berpisah 9 tahun lamanya. Setelah hari itu, hari-hari berikutnya terasa manis Deki rasakan. Hari-hari mereka hanya saling memberi rasa cinta dan sayang, hingga perasaan itu semakin tumbuh dan dalam. Hingga terlalu jauhnya lamunan itu, membuat Deki tidak sadar jatuh tertidur. Tok, tok. Abang, bangun nak. Sudah subuhan belum? Tanya Kanza dari arah luar pintu. Deki mengerutkan dahinya saat mendengar suara Kanza. Iya mi sudah bangun. Jawab Deki namun sama sekali tidak Kanza dengar. Karena kamar Deki kedap suara. Tapi Kanza tahu kalau putranya itu mendengar panggilannya. Oh! Deki meringis kesakitan saat dirinya akan turun dari tempat tidur. Dia benar-benar lupa kalau saat ini kakinya sedang cedera. Tak hanya kakinya, suaranya pun sudah serak karena terlalu banyak berteriak. Kakiku semakin bengkak. Sepertinya aku tidak bisa melakukan aktivitas yang berat dulu. Gumam Deki. Perlahan Deki tetap melangkah ke kamar mandi meski dengan langkah kaki tertatih. Deki memutuskan beribadah di atas tempat tidur karena kakinya sangat sulit ditekuk. Setelah berjuang menyelesaikan ibadahnya, Deki memutuskan kembali tidur. Dan saat jam 7 tiba, seorang pelayan kembali ke kamarnya. Tuan muda, Nyonya dan Tuan menunggu di bawah untuk sarapan bersama. Ucap pelayan. Deki tidak menjawab karena dia yakin pelayan itu tidak mendengar. Terlebih suaranya saat ini sedang serak. Ceklek. Sebentar lagi aku turun, katakan pada mereka duluan saja. Ucap Deki. Baik Tuan muda. Jawab pelayan. Pelayan itu kembali turun, sementara Deki membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Deki turun ke bawah untuk sarapan. Terlihat Rifki dan Kanza tengah sibuk menulis nama-nama orang yang akan diundang untuk pernikahan putranya. Dahi Kanza mengerut saat melihat cara jalan putranya semakin parah. Kanza segera bangkit menghampiri putranya. Astagfirullah abang. Ini kakimu kenapa bengkak parah begini? Ayo kita ke rumah sakit nak. Ucap Kanza dengan panik. Deki pernah cacat selama 27 tahun. Itu cukup membuat Kanza jadi trauma. Mendengar suara Kanza yang panik, Rifki bergegas menghampiri Kanza dan putranya itu. Ada apa? Tanya Rifki. Lihatlah bang, kaki abang semakin bengkak. Umi kan jadi khawatir kalau begini. Ucap Kanza sembari menangis. Rifki melihat ke arah kaki Deki, sementara Deki sendiri jadi menghela nafas saat melihat ibunya itu menangis. Aku baik-baik saja, Mi. Ini cuma keseleo. Tolong nanti suruh pelayan cari minyak atau obat buat keseleo. Ucap Deki. Itu kenapa lagi dengan suaramu? Kok bisa hilang begitu? Tanya Kanza. Tidak tahu. Bangun-bangun langsung suaranya hilang. Jawab Deki seadanya. Ya sudah, lebih baik kamu sarapan dulu, habis itu kita ke rumah sakit. Kamu akan menikah 2 hari lagi, mana bisa kamu dengan kondisi seperti ini? Ucapan Rifki menambah sedih hati Deki. Dad, apa bisa pernikahannya diadakan di rumah kita saja? Bilang saja kakiku sedang cedera. Dan satu lagi, tidak usah mengadakan acara resepsi. Yang penting sah saja. Ucap Deki. Akan Dedi sampaikan. Sekarang kamu minta temani Umi buat sarapan. Dedi mau panasin mobil dulu.
Ucap Rifki yang membuat kepala Deki mengangguk. Kanza kemudian membantu Deki berjalan ke arah meja makan. Makan yang banyak ya, nak. Ucap Kanza sembari menuangkan 2 centong besar nasi goreng seafood ke piring Deki. Deki makan dalam diam. Kanza hanya bisa menghela nafas panjang berkali-kali, sambil menahan bibirnya yang terasa gatal ingin memberitahu kebenaran pada putranya itu. Setelah selesai makan, mereka pun pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dedi sudah memberitahukan pada keluarga Ana tentang insiden yang kamu alami. Dan mereka setuju mengadakan pernikahan di Jakarta. Ucap Rifki. Baguslah. Ucap Deki sembari menyandarkan tubuhnya di jok mobil. Rifki melirik putranya itu dari kaca depan dan tersenyum tipis. Saat tiba di rumah sakit Abdullah, Deki segera diperiksa. Dan setelah diberikan resep obat oleh dokter, mereka pun kembali pulang ke rumah. Sementara itu di tempat berbeda, Aliza dan Alexander baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat dalam taksi, Aliza segera menghubungi Kanza. Kanza yang baru saja tiba di rumah menerima panggilan itu. Umi, aku baru saja tiba di bandara dan sekarang ada dalam taksi mau cari hotel. Apa kita jadi pergi mencari Wow? Tanya Aliza. Apa kamu tidak ingin beristirahat dulu? Tanya Kanza. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Kita ketemuan saja di tempat Wow-nya. Nanti kalau Umi sampai sana segera kirim lokasinya. Jawab Aliza. Baiklah kalau begitu Umi pergi sekarang saja. Kamu nanti nyusul ya? Ucap Kanza. Ya Umi. Sampai ketemu nanti ya. Ucap Aliza. Ya, Assalamualaikum. Ucap Kanza. Waalaikumsalam. Jawab Aliza. Aliza dan Kanza kemudian sama-sama mengakhiri panggilan itu dengan senyuman di bibir mereka. Bang, aku pergi nemuin Aliza dulu ya. Ucap Kanza sembari meraih tasnya kembali. Mau fitting baju? Tanya Rifki. Iya, rencananya hari ini mau jalan seharian. Buat cari-cari keperluan yang lain. Jawab Kanza. Ambil black card di dompetku. Ucap Rifki. Gak usah bang. Black card yang abang kasih masih banyak isinya. Nanti kalau kurang aku nelpon aja. Ujar Kanza. Hati-hati. Ucap Rifki. Kanza kemudian mencium punggung tangan suaminya dan kemudian melangkah pergi. Setelah sampai di lokasi, Kanza segera mengirim lokasi tempat mereka akan fitting baju pengantin dan seragam lainnya. Mi, Aliza memeluk Kanza saat dirinya sudah tiba di mana tempat mereka janjian. Apa kabarmu? Hem? Tanya Kanza. Sekarang jauh lebih baik setelah tahu akan menikah dengan abang. Jawab Aliza. Apa ayah tirimu dan ibumu akan datang? Tanya Kanza. Besok mereka akan datang. Jawab Aliza. Itu bagus. Jadi keluarga kita akan semakin ramai. Ucap Kanza. Sekarang ayo kita masuk ke dalam. Tadi Umi sudah melihat-lihat koleksi baju pengantin dan baju untuk resepsi nanti. Sambung Kanza. Aliza mengangguk dan segera menggandeng calon ibu mertuanya itu. Setelah memilih cukup lama, Kanza dan Aliza akhirnya berhasil mendapatkan apa yang cocok untuk Aliza. Setelah dari sana, mereka memutuskan makan siang terlebih dahulu sebelum akhirnya pergi mencari keperluan lain. Habis ini kita kemana dulu? Tanya Kanza sembari mengunyah makan siangnya. Aku nurut aja, Mi. Oh ya, bagaimana keadaan abang? Apa dia masih marah sama Umi dan Dedi? Tanya Aliza. Masih, tapi tidak terlalu kentara. Kaki abang saat ini sedang cedera. Umi dan Dedi baru mengantar dia buat berobat ke rumah sakit. Jawaban Kanza sangat mengejutkan Aliza. Kaki abang kenapa, Mi? Tanya Aliza panik. Dia jatuh, kakinya kesleo. Tidak apa-apa, sudah diobati.
Sebentar lagi pasti sembuh. Jawab Kanza. Ah, kenapa dia seceroboh itu? Apa dia itu anak kecil yang bisa jatuh dengan mudah? Gumam Aliza. Kamu tidak usah khawatir. Abang tidak selama itu. Ucap Kanza. Bagaimana aku tidak mengkhawatirkannya, Umi? Kakinya pernah lumpuh sebelumnya. Ujar Aliza. Sekarang sudah ada dirimu. Selama kamu ada di sampingnya, maka kakinya akan baik-baik saja. Ucap Kanza yang membuat Aliza tersenyum. Umi benar. Selama dia bersamaku nanti, tidak akan aku biarkan kakinya cedera atau terluka sedikit pun. Ucap Aliza. Sekarang habiskan makananmu. Kita akan pergi ke mall. Ujar Kanza. Ke mall? Apa gedung pelaminan, catering dan undangan sudah disebar? Tanya Aliza. Sudah semua? Kita hanya perlu mencari keperluan yang kecil-kecil saja. Jawab Kanza. Kanza dan Aliza menyudahi makan siang mereka dan pergi setelah membayar makanan. Kedua wanita beda usia itu kemudian pergi ke mall untuk mencari-cari hal yang dibutuhkan. Aliza tersenyum saat dia melihat lingerie warna merah. Diam-diam dia membeli beberapa lingerie dengan motif dan warna yang berbeda. Setelah selesai berbelanja, Kanza pun pulang ke rumah setelah mengantar Aliza ke hotel terlebih dahulu. 2 hari kemudian, Diki menatap wajahnya di depan cermin setelah mengenakan baju pengantin. Bayangan wajah Aliza yang sedang menangis di depan cermin membuat Diki memejamkan matanya dengan air mata yang meleleh di pipinya. Maafkan aku, Aliza. Maafkan aku. Gumam Diki. Tok, tok, tok. Bang, ayo turun nak. Pak penghulu sudah datang. Ucap Kanza dari luar pintu. Diki bergegas menghapus air matanya dan segera mengenakan kopiah seragam dengan bajunya. Ceklek. Diki melangkah dengan kaki yang masih sedikit pincang. Kanza menatap wajah putranya yang terlihat murung. Pria itu memutuskan menggunakan lift saat turun ke bawah bersama Kanza. Suasana rumah Diki tampak sudah ramai didatangi oleh keluarga besarnya. Namun Diki sama sekali tidak menatap ke arah mereka semua. Pemuda itu berjalan sembari menunduk dan akhirnya duduk di depan penghulu. Semua sepupu Diki menahan tawa saat melihat wajah masam sepupu tertuanya itu. Tidak berapa lama kemudian Aliza dibantu oleh Arsy datang dan duduk di sebelah Diki yang sama sekali tidak sadar kalau di selanya itu adalah sang pujaan hatinya. Baik, apa ijab kabulnya bisa dimulai? Tanya penghulu. Silakan Pak. Jawab Rifki. Diki tampak memejamkan mata dengan kedua tangan terkepal. Nafasnya terlihat naik turun karena dia merasa gugup tidak karuan saat ini. Ya Allah, rasanya aku ingin berlari sejauh mungkin dari sini. Batin Diki. Saudara Diki, apa saudara siap? Kenapa saudara terlihat tegang sekali? Tanya penghulu. Si siap. Jawab Diki tanpa menatap penghulu. Saudari Aliza, apa saudari siap? Penghulu sengaja mengatakan itu karena pria parubaya itu sudah tahu permasalahan yang sudah terjadi. Siapa penghulu? Jawab Aliza sembari menahan tawanya. Tunggu, Aliza? Dan suaranya. Diki menoleh ke arah Aliza secepat kilat. Aliza dengan nakal mengedipkan matanya. Assalamualaikum cinta. Ucap Aliza. Aliza. Gumam Diki dengan air mata yang jatuh ke pipinya. Ya ini aku. Apa abang senang? Tanya Aliza sembari menaik turunkan alisnya. Diki tiba-tiba tertawa keras, disusul seluruh keluarganya yang sudah sejak tadi menahan tawa. Grab. Heiks, gadis nakal. Aku mencintaimu. Ucap Diki sembari memeluk erat Aliza. Aliza menyeka air mata Diki dan Diki menghapus air mata Aliza.
Sejenak mereka lupa kalau saat ini masih banyak orang. Hampir saja mereka berciuman, yang membuat suara Reki dan Rifki kompak menggelegar. Abah Anggik, hehe maaf lupa, ucap Deki. Semua orang lagi-lagi terkekeh melihat ekspresi Deki yang lucu. Bab ke-345, JDMPS 3, Salah Sangka. Saudara Muhammad Deki Abdullah bin Muhammad